niatnya itu bagus atau positif, maka nanti tumbuhnya niat yang itu sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan, jadilah dia niatnya positif atau baik. Maka dari kutipan yang lain, dari hadis Rasulullah yang lain, sesungguhnya bangunan itu landasannya niat. Maka bagaimana niat itu sangat berpengaruh sekali pada bangunan atau pekerjaan seseorang. Ketika niatnya itu benar, maka semuanya akan jadi benar. Dan itu juga sebaliknya. Nah, dari mindset menjadi niat, nah, lanjut nanti menjadi pekerjaan. Pekerjaannya apa? Apa yang dilakukan itu tergantung pola pikir mindset tadi. Dan itu juga landasannya adalah niat sesungguhnya. Dalam agama Islam, mungkin sedikit banyak yang bahkan banyak pengaruhnya adalah pengaruh Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Disitulah sebenarnya peran seorang ibu bapak dari kecil hingga dewasa yang mempengaruhi mindset dia sampai nanti setelah eh, seseorang itu dewasa, pengaruhnya adalah di pijakan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pijakan utama. Dari situ nanti dia akan terus berkembang karena banyak berinteraksi. Karena manusia diciptakan eh, sebagai makhluk sosial dan itu sebagai common sense. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri di dalam masyarakat, terutama Indonesia Raya ini. Indonesia Raya ini eh, sebagai multikultural atau banyak sekali kultur-kultur yang ada di dalam Indonesia ini, maka semakin dia bertumbuh, semakin dia kenal banyak orang, maka mindset dia atau pijakan dia harusnya semakin kuat. Nah, ketika kuat pijakan itu, maka mindsetnya akan tetap terarah. Lah, semakin besar seseorang semakin bertumbuh, eh, banyak yang akan mempengaruhi. Disitulah sesungguhnya butuhnya seorang guru spiritual. Nah, agar apa? Mindset dan niat atau mindset dia tetap pada jalurnya. Kalau di Buddha mungkin ada Romo atau uh, biksu atau Bante, apa, ya. Ya. Bante, yang itu terus membimbing. Ini tidak, ini benar, ini salah, ini yang harus dilakukan. Dan terus seperti itu. Maka di Islam kami sendiri ada seorang spiritualis agung yang kami agungkan namanya Gus Nizam atau biasa kami sebut Buya As-Sofa. Yang itu selalu mengarahkan dalam konteks di mana seorang itu mengerjakan bahkan tindak tanduknya itu terarah, terbimbing bahasanya, terbimbing. Baik. Karena apa? Tadi landasannya semakin banyak bertemu orang, semakin banyak lingkungan yang dia temui, akan semakin banyak masukan buat dia. Dan itu butuh yang namanya penjernihan lagi. Terus seperti itu agar tetap pijakannya di dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Biar tidak eh, keluar dari itu, karena memang Iya. ketika keluar dari sana maka sesungguhnya ada uh, konsekuensi. Kalau Hmm. di Islam ada dosa, yang itu konsekuensinya mungkin neraka salah satunya dan lain sebagainya banyak sebenarnya itu. Lah, Siap. disitulah butuhnya guru pembimbing. Bahasa yang Ya. sederhana guru pembimbing. Nah, guru pembimbing selalu mengajarkan, membimbing yang itu otomatis spiritualitas seorang guru pembimbing itu di atas rata-rata. Artinya bukan sekedar memahami Al-Quran dan As-Sunnah di dalam Islam. Kalau ada kias, ada dan lain sebagainya, ijma dan lain sebagainya, bukan hanya seperti itu, tapi tahqiq itu menyatakan bukan hanya teoritis di dalam buku, bukan hanya teoritis di dalam sunnah, sekian buku jilid,
sekian tafsir Al-Quran, tapi kontekstualitasnya di dalam Keseharian. kehidupan sehari-hari itu yang penting, membangun Siap. mindset. Maka alhamdulillah, syukur kami setiap Rebu itu selain Ya. Senin ya, Senin ini memang jagungan secara online, Rebu itu ada kita ngaji. Setiap Rebu itu saya kira disitulah mindset itu diarahkan. Mindset itu bahkan bisa dirubah. Karena memang bukan hanya wilayah-wilayah secara dohir atau secara kesat mata, tapi secara batin ini sesungguhnya di dalam batin ini yang mempengaruhi yang luar, yang itu yang perlu dirubah sebenarnya dari seseorang. Nah, dalam konteks Indonesia merayakan perbedaan, kita di Indonesia ini, alhamdulillah sekarang 18 Agustus, kemarin kita baru merayakan kemerdekaan. Dalam merayakan kemerdekaan itu kita secara keniscayaan kita berada di dalam satu kelompok sosial yang sangat besar yang itu diisi berbagai multikultural, berbagai multi agama, berbagai multi suku, adat dan lain sebagainya. Yang itu perlu yang namanya sebuah jalan tengah yang yang itu mungkin perlu tidak condong kiri atau tidak condong kanan atau pada agama yang mayoritas atau minoritas kepada suku yang mayoritas. Nah, ini yang selalu mungkin saya sendiri membaca mindset itu harus benar. Kita berada di Indonesia Raya ini yang itu multikultural, multi yang lain, multi agama dan lain sebagainya, yang itu tidak bisa kiri kanan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf mungkin panjang. Waktu kita mau terbatas. Iya, terima kasih. Saya terima kasih sekali. Saya senang sekali Romo Singgih dan juga moderator. Bapak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Kiai Lukman luar biasa. Saya singkat apa yang disampaikan Kiai Lukman secara singkat, artinya adalah mindset itu perlu, tapi perlu diarahkan. Diarahkan oleh siapa? Salah satunya adalah ajaran agama masing-masing, dan berikutnya adalah tokoh atau kita bisa sebut tokoh spiritual, sehingga arahnya menjadi jelas. Terima kasih Romo Lukman. Berikutnya kami minta penanggapan berikutnya dari agama Hindu, Bapak Komang Pasek Ardika. Bapak Komang Kasek Ardika, silakan hadir. Oke, terima kasih waktu yang dikesempatan. Kurang lebih 5 menit ya Pak ya, supaya kita bisa adakan tanya jawab. Ya. Oke, terima kasih. Salam semua. Terima kasih kesempatan saya dari tadi ditugaskan oleh tokoh kami. Kebetulan saya mahasiswa semester 7 dari Sekolah Tinggi Agama Hindu. Terima kasih kesempatan belajar bersama di sini. Tadi telah disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan mindset, baik itu yang fixed mindset dan growth mindset, di mana mindset yang memang merupakan bawaan atau bakat alam dari seseorang, ataupun mindset yang terbentuk karena proses dari luar bakat tersebut, entah dari proses belajar ataupun pengalaman-pengalaman dari luar diri seseorang, kan gitu kurang lebih ya tadi yang saya bisa tangkap. Kemudian bagaimana Hindu memandang mindset. Nah, tadi di sana ada main portal kan gitu ya. Kalau kita berbicara dalam konteks Hindu, maka perlu sedikit kami uraikan ke belakang. Manusia sebagai makhluk sempurna, kita bersepakat untuk itu. Apapun agama dan keyakinan serta kepercayaannya, itu manusia diyakini sebagai makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Dalam pandangan Hindu, manusia ini kan terdiri 3 unsur. 3 unsur atau 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan badan kasar, atau yang disebut dengan Pancamahabhuta, yang terdiri dari 5 unsur. Unsur padat, cair, gas, kemudian unsur ruang, pertiwi, apah, bayu, tejo, akase. Kemudian ada unsur
badan halus atau stula sarira. Kalau tadi badan kasar disebut dengan stula sarira atau badan kasar yang terdiri dari 5 unsur tersebut. Kemudian badan halus yang disebut dengan suksma sarira, yaitu adalah badan kesadaran yang berkaitan dengan pikiran atau badan pikiran, di mana unsur dari stula sarira ini atau badan halus ini terdiri dari budi, ahamkara, dan manas. Budi adalah kesadaran untuk menentukan suatu keputusan. Ahamkara adalah keakuan yang berkaitan dengan bagaimana kita merasakan dan kita bertindak. Kemudian manas adalah pikiran, di mana dalam pikiran ini ada unsur yang disebut dengan wiweka. Bagaimana kita dapat menentukan baik atau buruknya sesuatu. Kemudian kalau kita melihat ketiga lapisan tubuh ini, yang terakhir adalah badan atma atau antahkarana sarira. Jadi kita hidup ini karena ada atma, ada jiwa yang berasal kata dari jiv yang menghidupkan. Nah, atman inilah yang sejati dalam diri kita. Atma dalam diri manusia ini untuk berkarma, mencapai tujuan tertingginya moksa, maka ia harus berkarma. Dan untuk berkarma perlulah instrumen atau alat sarana. Instrumen pada diri manusia ada 2 yang tadi saya sebutkan itu. Badan kasar yang membentuk tubuh kita secara fisik, kemudian badan halus kita, stula sarira kita, termasuk diantaranya adalah pikiran yang merupakan instrumen atau alat bagi sang atma atau jiwa dalam diri kita untuk berkarma. Kemudian pikiran ini sangat dipengaruhi oleh triguna atau 3 unsur yang membentuk karakter triguna. Yang pertama adalah guna satwam yang berkaitan dengan sifat-sifat kebaikan, ketenangan, kebijaksanaan. Kemudian ada juga guna rajas, yaitu yang berkaitan dengan agresivitas, energik. Kemudian hawa nafsu. Yang ketiga adalah guna tamas. Ini berkaitan dengan kemalasan dan kebodohan. Jadi triguna atau 3 sifat yang membentuk karakter inilah yang mempengaruhi pikiran itu. Tinggal unsur apa yang paling besar mempengaruhi kita. Apakah unsur satwam, kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan, ataukah unsur rajas, hawa nafsu, aktivitas, agresivitas, atau unsur tamas, kemalasan atau kebodohan. Antara satwam, rajas, tamas ketiga ini, inilah yang membentuk pikiran kita, mengkonstruksi pikiran kita. Jadi apapun respon kita sebagai insan, manusia, dari apa yang kita terima, baik dari apa yang kita lihat, kita rasakan, ataupun yang kita dengar, penuhnya tidak bisa selalu jangan sampai kita kambing hitamkan pada pihak ketiga. Oh, saya melakukan ini karena bisikan setan, saya kilap. Saya dapat pawisik mimpi begini, saya harus melakukan ini. Padahal sejatinya reaksi kita itu walaupun sepersekian menit, kita selalu bisa mengolah informasi dan data terlebih dulu melalui pikiran kita. Itulah mengapa pikiran itu diberi kemampuan yang disebut dengan wiyoga, menentukan, mengambil satu sikap yang melahirkan kebaikan atau keburukan. Kemudian dapat saya juga sampaikan beberapa sloka atau ayat dalam naskah-naskah kitab-kitab suci Hindu. Di antaranya, atau saya langsung ya ke terjemahannya ya, karena tadi dibatasi waktunya. Betul. Silakan. Ya, sebab yang disebut pikiran adalah sumbernya nafsu, kan gitu. Dia yang menggerakkan baik dan buruk, kan begitu. Maka nafsu patut diusahakan pengendaliannya. Jadi yang patut selalu harus diusahakan pengendaliannya adalah pikiran. Kemudian menarik juga,
dalam satu kidung itu disebutkan sasi wimbe haning gade mesi banyu. Dalam cahaya sang rembulan itu akan tampak dengan nyata dan terang dalam tempayan yang berisi air apabila air tersebut dalam kondisi yang jernih. Maka Tuhan akan tampak, kesadaran Tuhan, kasih sayang Tuhan itu akan tampak dalam setiap insan apabila pikirannya terlebih dahulu yang tenang, yang jernih dan mencuci. Kemudian mohon maaf ini ada sedikit. Saya lanjutkan ya. Tinggal 2 menit lagi Pak ya. Kemudian dalam Bhagavad Gita sendiri ya fokus kepada mindset itu ada ini baru satu kitab ini 40 sloka yang memaparkan tentang mindset. Saya tidak uraikan ya. Tapi intinya dalam kitab tersebut ada beberapa poin yang saya sampaikan. Bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran, tidak terikat pada pikiran, dan pikiran mampu menyelamatkan kita. Pikiran adalah sahabat yang baik bagi ia yang telah mampu mengendalikan nafsu, dan sebaliknya pikiran adalah musuh yang paling jahat apabila ia tidak mampu mengendalikan nafsu. Nah, pikiran sebagai salah satu unsur yang penting itu juga akan membuat kita menjadi sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi, itu memang betul. Saya menemukan itu juga di Bhagavad Gita disebutkan apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi apa yang kita sering lihat di TV-TV, di film-film ada di motivator itu memang betul demikian adanya. Begitulah kekuatan pikiran yang maha dahsyat. Sehingga dalam ajaran Astanga Weda, tahapan-tahapan pembelajaran Weda itu tahap-tahap pembelajaran yoga, maka pengendalian pikiran adalah dasar yang paling utama dan tujuan tertingginya adalah menghentikan gerak pikiran atau yang disebut dengan cita wardini roda sehingga penyatuan terjadi. Kemudian selanjutnya yang Pak bisa disimpulkan langsung ya. Waktunya berapa Pak? Ada dua hal yang perlu disadari dari yang disampaikan narasumber. Bagaimana hal yang bersifat duniawi dan spiritualitas ini kita bertemu, kan begitu ya. Pikiran yang menyambungkan itu, ia menjadi portal, ia menjadi sarana bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan tentang keduniawian dan begitu pula sebaliknya segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas, maka kuncinya adalah di pikiran itu. Sehingga dengan kita senantiasa mampu mengendalikan pikiran, mengarahkan pikiran, kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari masing-masing kepercayaan itu. Dan terakhir saya mengutip satu percakapan antara Dewa Dharma yang menyamar berubah menjadi seorang raja ketika menguji Yudhistira. Saat Yudhistira diuji, ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan pikiran. Yaitu yang pertama, apa yang lebih cepat dari angin? Yudhistira menjawab pikiran. Dan mandi apa yang paling baik? Menyucikan pikiran. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam semua. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, makasih Pak Komang untuk penutupnya ya. Kalimat penutup itu menjadi penting bahwa apa yang sangat halus itu adalah pikiran ya. Dan pikiran ini menjadi penting untuk diasah ya, terutama untuk menghadapi nafsu ya tadi ya. Ada kata nafsu. Kalau nafsu teratasi maka pikiran menjadi jernih. Dan untuk menjernihkan pikiran, untuk melihat diri dengan jernih, maka pikiran harus jernih. Baik, kita akan berikan kesempatan penanggapan dari agama Konghucu pada Bapak W.S. Junarto, silakan hadir. Kalau bisa di open kamera Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Franky. Ya. Terima kasih Romo Singgih. Semuanya salam saudara. Salam saudara. Ya. Saya sependapat bahwa
mindset itu adalah benih, ya. Tadi telah dijelaskan oleh Romo Singgih, produktivitas adalah batang yang akan tumbuh. Nah, ini adalah peran agama kita masing-masing, ajaran kita masing-masing, dan spiritual adalah bunga yang mekar. Dan di dalam iman kami, saya setuju bahwa tadi dipaparkan oleh pemapar yang lain bahwa manusia pada dasarnya adalah suci, jernih, ya, bersih, dan itu menjadi iman kami di dalam agama Konghucu bahwa di dalam diri kita masing-masing ada dua unsur yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama adalah unsur sen atau rohani, dan unsur lainnya adalah kue atau nyawa kita, unsur jasmania. Nah, di dalam unsur rohanian kita, di situ muncul adanya semangat atau roh itu sendiri dan link hati. Dan makanan yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita berikan pada sisi rohani kita adalah santapan-santapan rohani yang diberikan oleh ajaran dan bimbingan agama kita masing-masing. Begitu juga dengan hati kita butuh hiburan. Di sisi lain, di sisi jasmania kita, ada pikiran dan jasad. Pikiran kita kebanyakan memikirkan hal-hal tentang kepemilikan, dan jasad kita, fisik kita membutuhkan makanan. Dan ujung-ujung dari sisi jasmani kita adalah kepuasan. Sedang di sisi kerohanian kita, ujungnya adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu muncul atau timbul kalau kita menjalani yang dibilang spiritualitas itu. Saya yakin di semua agama kita masing-masing mempunyai sisi itu, dan itulah yang harus kita kembangkan, yang harus kita munculkan, sehingga nanti di dalam sisi manusia kita, ada sisi rohani dan sisi jasmani, akan seimbang dan saling mendukung. Bukan hanya di sisi kue atau nyawa kita, jasmani kita, yang pikiran-pikiran kita, visi kita yang kita unjulkan, tapi di sisi kerohanian kita, hati kita, semangat kita, perlu kita juga timbulkan untuk membelenkan, supaya gerak hati kita dan jasmani kita seimbang, belen. Kalau kita terlalu berat sebelah, akhirnya juga kita tidak bisa mencapai jalan suci yang telah difirmankan kepada kita masing-masing. Dan satu ayat yang bisa mengimbangi kita untuk mencapai suatu tingkat spiritual yang bagus, yang menurut saya harus kita cari. Bingcu berkata, carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah cara mencari yang berfaedah untuk didapat, dan carilah itu di dalam diri dengan jalan suci Dia, dan hasilnya berserah kepada firman. Inilah cara yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di luar diri.
salah satu ayat ini yang mengilmai kita sebagai umat Konghucu bahwa diri kita dituntut untuk mencari sisi spiritual di dalam diri kita, yang kita yakini bahwa di dalam diri kita ada unsur-unsur watak sejati. Watak sejati itu adalah kebenaran, cinta kasih, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Dan inilah yang harus kita kembangkan sehingga menjadi suatu buah-buah atau bunga-bunga bermekaran dan bermanfaat bagi alam dan lingkungan kita masing-masing. Terima kasih, itu aja tanggapan dari kami, dari Agama Konghucu, senantiasa bermanfaat dan bisa menumbuhkan semangat jagungan kita. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, terima kasih Pak Junarto atas tanggapannya. Jadi penting, dan saya juga menanggap bahwa semua agama telah menyatakan, ya khususnya yang hadir dari agama Islam, agama Hindu, kemudian juga dari Konghucu, sudah menyampaikan bahwa mindset ya perlu dirawat, dan semua juga sepakat mindset ini juga berbahaya kalau tidak dirawat oleh nilai-nilai ajaran agama. Dan ini pun kita juga bisa melihat di kolom chat pertanyaannya juga mengarah ke sana. Ya, bagaimana, silakan Romo Singgi dijawab, Ibu Haya mungkin dan Ibu Firda menanyakan bagaimana mindset ini dijaga supaya mereka tidak liar, tidak ke arah yang tadi ya non religius kalau istilah Bu Maya, Bu Haya ya. Terus kalau istilahnya Bu Firda ini bagaimana mindset ini supaya tidak terikat ke duniawian. Silakan Romo Singgi, waktu dan tempat silakan dijawab dengan singkat dan jelas. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita ya. Ini Pak Franky, dan terima kasih kepada semua penanggap dan yang bertanya. Untuk Ibu Haya dulu. Dalam era modernisasi ini kan pasti kan banyak ya pemuda kan yang dia pikirkan mereka lebih ke religius tapi mereka nggak rasional ya kayak gitu kan. Mereka mengharapkan lebih rasional. Ya, caranya adalah kita memberi contoh. Itu yang pertama menurut saya. Karena seseorang itu lebih percaya kepada sebuah aksi dibandingkan ucapan. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita memberi contoh, misalnya gini, eh kalau misalnya Bapak Ibu sadari, agama, spiritualitas itu akan menjadi darah daging kita berupa perbuatan tadi. Makanya dia menjadi portal dari pikiran ke perbuatan. Jadi perbuatan kita dan spiritual itu selalu menyatu. Di mana semua agama, semua semua agama itu mengajarkan untuk berbuat hal yang baik. Dimulai dari hal kecil dulu, berdana, memberi. Yang paling simpel aja. Ajarkan untuk memberi terlebih dahulu. Ajarkan untuk melepas dan Gangguan berikan sinyal. mereka pengertian. Kalau kamu melekat, kalau kamu itu peran spiritualitas yang dapat membentuk mindset positif dan produktif ya, itu sekilas, oke. Kemudian oleh ini ya Ibu Firda ya. Gimana supaya seorang tuh bisa mengembangkan growth mindset tadi, dan bagaimana supaya dia berfokus bukan hanya ke material atau duniawi saja. Yang pertama adalah yang paling simpel adalah komunitas, teman. Kita adalah siapa 5 teman terdekat kita. Setuju ya? Jadi kalau kita berteman sama tukang tahu, kita jadi tukang tahu. Kita mengerti bagaimana memotong tahu yang luar biasa membuat jadi 1 tahu dan sebagainya. Tapi kalau seorang berteman sama tukang bakso, ya, dia mengerti bagaimana cara membuat bakso yang luar biasa. Ya, jadi untuk mendapatkan growth mindset, dia harus mencari komunitas yang terus tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh, terus belajar, terus berkembang, terus mendorong, mensupport untuk menuju ke arah yang lebih baik. Teman komunitas, karena kita manusia itu makhluk sosial dan kita tuh saling mempengaruhi satu sama lain kayak gitu. Jadi makanya ada yang bilang mawar kalau kita taruh di mawar tuh indah ya, setuju ya, mawar tuh indah ya. Kalau mawar kita taruh di eh, tempat sampah, mawar itu tidak berharga. Tapi mawar kalau kita taruh di garden ya, di sebuah kebun, itu berharga. Nah, kayak gitu. Analogi lain, botol botol minum ya, tahu ya botol minum ya, Aqua.
Aqua, kalau kita beli di warung, satunya tuh paling 1.000 2.000 ya. Kalau kita beli di Alfamart, naik nih harganya nih 3.000, ya enggak? Kalau kita beli di kafe, naik nih, kafe biasa 5.000. Kalau sudah di hotel, harganya 10.000. Kalau sudah di bandara, 20.000. Itu namanya value. Growth mindset itu value. Kita mau mengembangkan value seperti apa. Oke? Nah, kemudian bagaimana supaya tidak hanya berfokus kepada pencapaian material atau kedinamin saja. Ajak yang namanya diskusi, ajak yang namanya ngobrol, ajak yang namanya tuker pikiran sesama dengan anggota ini, ya. Jadi misalnya kalau misalnya di Buddhis tuh namanya diskusi dhamma, ya. Kalau misalnya di mungkin Kristen Katolik ada namanya kan CG Komsel, ya. Dan agama-agama lain mungkin Islam juga ada perkumpulan ini yang di mana mengaji atau gimana, di mana kita semuanya tuh saling berdiskusi menurut dhamma. Menurutmu dhamma ini seperti apa? Kita kupas bareng. Jadi intinya tuh adalah sesuatu yang bertumbuh adalah karena itu adalah kemampuan berpikir seseorang untuk berpikir lebih kritis, lebih tajam, lebih mendalam, dan dia menganalisa sesuatu. Di mana kita mengajak orang itu bukan hanya menelan mentah-mentah, tapi benar-benar menganalisa dan berpikir kritis. Itu kata kuncinya. Growth mindset itu adalah awalnya dari berpikir kritis, menanyakan apapun. Dan satu lagi ya mungkin Ko Franky ya, ingat gak? Hmm. Kalau nggak salah Newton ya. Newton kan waktu itu kan ada apel jatuh kan, dia berpikir kenapa Hmm. apel ini bisa jatuh. Munculnya yang namanya hukum Newton. Itu semuanya muncul Hmm. dari kerangka berpikir kita, muncul dari inisiatif, muncul dari pikiran kritis. Itu menurut saya sih hubungan antara growth mindset dan ini dan tadi ya bagaimana supaya tidak berfokus pencapaian material. Silakan Ko Franky. Oke. Dan tema growth mindset ini, Bapak Ibu, sebagai pendidik, kami juga mempelajarinya ketika Menteri kita Bapak Abdul Muti, mencanangkan deep learning. Ya, di dalam deep learning difokuskan perlu sekali growth mindset. Dan cara supaya growth mindset ini sekali lagi supaya bisa lebih mengarah kepada pengembangan yang bukan arah yang sesat atau arah yang ibarat kata terlalu liar, maka di kelas kami perlu adakan namanya refleksi. Nah, betul tadi kita juga mendengar dari Pak Lukman, dari Pak Komang, ya juga dari Pak Junarto bahwa perlu sekali peran tokoh agama. Ya. Nah, tokoh agama di sini bukan hanya orang yang diseniorkan sebenarnya. Tokoh agama paling dekat adalah orang tua. Nah, orang tua ini menjadi role model. Role model itu artinya apa? Menjadi teladan. Hari ini negara kita perlu sekali orang-orang di ring satu, anak-anak kita, warga kita, untuk menjadi tauladan. Karena ketika di rumah ada teladan, ya teladan baik dalam arti nafas sahabat Indonesia hari ini, kita juga ada salam saudara, ya salam semua saudara, membangun watak-watak kepribadian-kepribadian sebagai saudara, diberikan teladan di dalam rumah, saya yakin, karena sel ya atau bagian terkecil dari negara ini adalah keluarga. Ketika sel keluarga ini betul dan penuh teladan, nilai-nilai spiritual tadi dibangkitkan lewat nafas agama apapun, saya yakin mindset yang muncul, pola pikir kritis yang muncul adalah pola kritis bukan mempertanyakan untuk arah yang berpikir liar, tapi lebih kepada watak sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner. Karena kalau manusia senang belajar, disitulah kerendahan hatinya muncul. Dan ketika manusia rendah hati, spiritualitasnya pasti maju. Tidak menyalahkan ajarannya, tetapi mengkoreksi atau refleksi ke dalam diri. Nah, ini penting sekali. Growth mindset didekatkan dengan refleksi seperti yang dikatakan oleh Romo Singgi. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung open mic ya, karena kita masih ada waktu beberapa menit, atau di kolom chat. Jika belum, saya akan coba tanyakan kepada Romo Singgi ya. Jadi Romo Singgi sudah Silakan. menyatakan sangat baik sekali dalam penutup ya. Saya juga mencatat kalimat penutupnya sangat indah. Berpikir jernih, berbuat nyata, hidup penuh makna. Ya, karena ini menjadi satu tautan yang lengkap ya, bahwa kita nggak hanya mikir nih, tapi nggak bertindak. Seperti kegiatan hari ini luar biasa saya pikir ya. Saya baru ikut sekali aja merasa kehadiran inilah Indonesia yang nggak ada di negara lain. Ya, negara lain mungkin bicaranya hanya
apa perbedaan, tapi kita bicaranya adalah mendengarkan perbedaan sebagai kekayaan. Nah, pertanyaan saya, Romo Singgi, tadi kita sudah bicara bagaimana membuat pikiran atau mindset itu menjadi penting, dibentuk di awal. Karena kalau mindsetnya keliru, batangnya juga akan keliru. Buah bunganya apalagi. Nah, mempertajam supaya pikiran kita ini nggak keliru untuk usia mulai dini ya, atau katakanlah sebagai saya sebagai orang yang bergerak di pendidikan. Untuk anak-anak sekolah nih, Romo Singgi, apa yang perlu dilakukan di sekolah supaya anak-anak itu punya mindset yang tepat agar mereka itu bersekolah itu dengan pikiran yang apa ya, yang mau maju seperti itu, Romo Singgi. Karena kalau resep ini bisa diberikan, saya yakin kepada semua yang hadir di sini bisa terapkan ini untuk diterapkan ke anak-anak kita. Yang saya katakan tadi, di rumah kalau sudah sejahtera, pasti keluar rumah juga sejahtera. Maka Indonesia emas itu dibentuk bukan dari memajukan bangsa yang besar, sebenarnya memajukan keluarga-keluarga. Silakan Romo Singgi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya, Ko Franky ya. Bagaimana kita bisa memajukan anak-anak kita tuh supaya mereka tuh semakin rajin ke sekolah. Terkadang tuh begini ya, anak-anak itu mendapatkan kalau misalnya main game itu lebih asik ya dibandingin ke sekolah sendiri ya. Karena di pikirannya tuh ke situ. Karena jadi intinya tuh kita menarik kata asik ini kayak gitu tuh. Nah, jadi dari kata-kata asik ini kita harus memberikan sebuah pengertian. Kembali lagi kita memberikan sebuah pemahaman, pengertian terus-menerus ke si anak itu, apa sih asiknya sekolah kayak gitu tuh. Kalau kamu ke sekolah ya, kamu nanti ketemu sama 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 temenmu loh, ini loh temenmu ini nih suka kasih kamu makanan loh kayak gitu tuh. Orang itu kan ibaratnya kayak suka, kadang-kadang ada orang yang suka ditantang, ada sesuatu yang membuat mereka tuh asik. Nah, di sini kita harus melihat kata, karena setiap anak berbeda ya. Saya pernah baca buku Ayah Edi di mana itu membahas soal parenting ya. Setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang suka tantangan, ada anak tuh yang pendiam ya. Jadi kita harus mengenali dulu karakter anak itu seperti apa dan asiknya mereka itu seperti apa. Itu yang kita harus pahami dulu. Jadi kalau orangnya tuh, kalau anaknya tuh sangat berapi-api ambisi ya, kita arahkan dia ke arah lomba. Nanti kalau kamu pulang sekolah ya, kamu nanti ada ekskul ini loh, itu kan kesukaan kamu. Jadi kita tuh arahkan ke asik mereka tuh seperti apa. Kalau misalnya anaknya pendiam, nanti nanti setelah ini kamu nanti ada kelas guru komputer loh, nah itu kan hobinya kamu. Jadi intinya tuh kita harus tahu katalisnya, tujuannya anak-anak itu sukanya apa dulu. Karena balik-balik lagi begini ya, ini menurut saya orang tua itu tuh kurang mengenal anak. Kenapa? Karena jarang diajak ngobrol. Udah pusing kerjaan, anak ngoceh, udahlah aku tidak mau tahu lah, ya udahlah, aku sering aja ke guru atau guru les, plek selesai. Padahal sebenarnya anak itu butuh diskusi dua arah, dan ketika kita diskusi dua arah ya, kita semakin mengenali sebuah namanya pola. Pola anak ini yang kita bisa tarik, dia sukanya apa, dia tidak sukanya apa hadiah yang harus kita berikan, apa punishment ketika dia melanggar. Nah, kenapa anak-anak malas? Karena dia tidak memiliki asiknya itu, tujuannya itu. Nah, kenapa saya menarik ke akar asik ini? Karena asiknya setiap anak itu berbeda-beda. Ingat ya Bapak Ibu, asiknya setiap anak itu berbeda-beda. Karena ini adalah anaknya dari Bapak Ibu sendiri. Jadi Ibu sendiri harus mengenali asik mereka itu seperti apa sih kayak gitu. Hobi mereka ini sebenarnya apa sih? Terus apa yang membuat mereka itu suka? Karena ada anak yang ekstrovert yang suka berteman kan, ada anak introvert sukanya sendiri kan, ada yang sukanya melukis kan. Mengenali, ajak ngobrol sehingga dia membuka. Dan one thing yang paling penting Bapak Ibu ya, em, anak itu bisa asik ke sekolah itu tuh biasanya tuh ada trigger ya, ada trigger. Nah, itu pastikan pastikan Bapak Ibu itu menjadikan namanya itu tuh antivirus ya. Pastikan mereka itu asik tuh ngomongnya ke kita. Bukan asik ngomong ke temennya. Kadang-kadang gini, sadar gak sih kadang-kadang anak ini suka belum ngomong apa-apa dimarahin ya, belum apa-apa belum apa-apa nggak mau didengerin, nggak diinin. Jadi orang lain tuh menjadi pendengar, orang lain tuh jadi antivirusnya, bukan orang tuanya. Jadi ini harus ada skill skill parenting di mana orang tua tuh harus mendekati anak dulu sehingga dia bisa mendapatkan,
oh asiknya anakku seperti ini loh, oh ternyata hobi anakku tuh seperti ini loh. Dari situlah kita bisa menarik, memberikan yang tepat sesuai dengan hobi mereka. Ibarat vitamin lah. Kalau dia butuhnya vitamin A, kita kasih vitamin C, yang nggak nyambung namanya itu tuh. Ya, mungkin begitu, Ko Frankie. Ya, silakan. Oke, makasih. Coba saya lihat ada pertanyaan lagi nggak di kolom chat ya, Romo Singgi ya. Ya. Oh, kalau di tempat saya sudah ya. Hmm. Bapak Ibu, jika ingin bertanya langsung boleh, kami silakan dengan open mic-nya. Ya, ya gini, kalau misalnya boleh nanti sambil di kolom chat ya sambil ditanya. Ini gantian nih saya mau nanya ke Frankie nih sekilas nih kayak gitu tuh. Ya, karena Ya. ke Frankie sendiri kan adalah seorang tutor ya, mengajar ya ke Frankie ya. Jadi kalau boleh tahu nih apa yang dirasakan Ko Frankie ketika misalnya mengajar anak-anak yang zaman sekarang, zaman now ini, bagaimana cara mereka berpikir? Apakah mereka berpikir kritis? Apakah ada yang diam saja atau yang seperti apa? Terus kalau Frankie sendiri sebagai seorang tutor, sebagai seorang guru, bagaimana mengarahkan mereka menjadi lebih baik kayak gitu, ko Frankie? Oke, makasih Romo Singgi. Ini balas berpantun, kalau ini balas bertanya ya. Oke, sebagai pendidik pertama saya sebagai eh, pas di tahun ajaran ini saya kepala sekolah, jadi saya Hmm. mengingatkan kembali kepada para murid ada standar-standar minimal yang perlu diikuti. Ya, apakah mereka bilang ini kok nggak sesuai dengan generasi kami ini generasi bebas. Ya, bebas itu Oh. artinya nggak usah diatur, nggak usah ada aturan macam-macam. Tetapi saya belajar tetap dari negara maju, karena orientasi kita itu tidak boleh orientasi yang ikutin budaya yang ramai atau budaya yang mayoritas yang kadang-kadang anak suka ya, budaya mayoritas itu ya TikTokan, main HP segala macam. Nah, maka kita sekali lagi sebagai sekolah atau pendidik tetap berorientasi pada hal-hal yang membuat murid kita maju, yaitu berkacalah kepada mereka-mereka yang maju secara kualitas pendidikan. Salah satu negara yang paling maju pendidikannya, yang paling dekat dengan kita yaitu Singapura. Dan kami punya partner school di sana, dan dari sana saya belajar. Satu hal yang diajar pasti yaitu disiplin. Ya, untuk disiplin ini salah satunya adalah waktu, berpakaian, tata busana. Ini penting. Karena menurut saya, menurut hemat saya, pikiran itu sulit dilihat. Tapi yang bisa kita lihat adalah penampilan kita. Maka kalau murid kita berpenampilan asal, rambut tidak disisir, berantakan, gondrong nggak jelas, rambut panjang yang nggak jelas, nggak disisir dengan rapi, nggak diikat dengan rapi, itu adalah buah dari pikirannya. Maka kami upayakan mereka untuk berpakaian rapi. Rapi itu bagaimana? Ikuti prosedur. Ikuti prosedur itu penting karena negara ini apa ya, penduduknya banyak. Kalau nggak ada aturan yang disepakati seperti aturan hari ini di Zoom ya, Zoom meeting kita. Kalau nggak bicara tolong di mute, kan seperti itu. Ini aturan sederhana. Coba semuanya bersuara. Apa yang terjadi? Nggak jelas kita punya pembicaraan karena semua berebut bersuara. Nah, aturan itu penting sekali ditegakkan dengan jelas dalam arti dijelaskan dengan detail kepada para murid. Karena menurut saya ketika disiplin bisa dilaksanakan kepada murid kita hari ini, sesungguhnya ya seperti Pak Komang katakan tadi, mengurangi nafsu anak-anak untuk hal yang negatif. Dan juga Pak Lukman katakan supaya mereka tahu ya spiritualitasnya dalam pembelajaran. Dan Pak Junarto juga mengatakan tadi ya penting sekali menjaga pikiran halus ini. Ya, karena pikiran itu halus sekali. Ya, supaya nggak liar maka didisiplinkan. Lalu yang paling penting hari ini itu penyampaiannya, Romo Singgi. Dahulu kala kalau kita sekolah, ya guru pakai rotan, gitu ya, guru mengangkat alisnya, anak langsung nurut. Hari ini nggak bisa. Kita nggak bisa melakukan dengan cara-cara Nah. seperti dulu kita sekolah. Hmm. Maka kita ubah pendekatannya, bukan value-nya. Value-nya tetap, tapi approachment-nya, pendekatannya yang kita ubah. Nah, disitulah cara kita hal-hal itu sih Romo Singgi. Terima kasih.
Luar biasa ya, ternyata kepala sekolah kita nih, Pak Frankie ini ya, kayak gitu tuh ya. Dan memang sebagai kepala sekolah pun pasti anak-anaknya sangat banyak ya, itu Pak Frankie ya. Jadi kita untuk mendisiplinkan anak itu ya, bikin aturan yang tegas. Tapi biasanya anak-anak itu mau diarahkan sih biasanya gitu. Dan memang harus diarahkan, cuman pendekatannya aja. Dan ini mungkin saya mau curhat sedikit ya, ini ya, Ko Frankie ya. Ini anak-anak zaman sekarang nih bisa dibilang itu tuh lumayan miris ya, lumayan menyedihkan ya. Lumayan miris lah, lumayan miris menurut saya. Karena kenapa ya? Ya balik-balik lagi tuh butuh kerjasama antara orang rumah, pihak rumah, dan butuh kerjasama antara pihak sekolah juga ya. Semuanya saling mendukung ya. Hmm. Anak-anak SMA, ya anak-anak SMA sekarang belum tentu mereka bisa melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan benar loh, anak zaman sekarang. Itu yang kayak saya kaget, karena kemarin saya ada ketemu satu anak yang umurnya sekitar 19 tahun. 19 tahun dia nggak kuliah ya. Kan anak 19 tahun itu kan berarti kan udah lulus SMA ya, kok Frankie ya, udah lulus SMA Hmm. dan menganjak kuliah, tapi dia tuh nggak memilih buat kuliah kan, kayak gitu kan. Hmm. Saya ngobrol dengan dia tuh perkalian, penambahan itu itu aja masih ada salah itu kayak gitu dan waktu saya tanya kan kenapa kamu perkalian penalaran perkalian ini nggak bisa, dia bilang kayak gini, waktu saya kecil papa mama saya tuh ngajarnya tuh suka marah-marah, jadi saya tuh trauma, Hmm. saya takutan katanya seperti itu. Nah, Hmm. kemudian masuklah pamannya yang ngajarin aja, dia yang ngajarin aja lah. Terus pas diajarin tuh nggak nyambung, karena memang diajari dengan bentakan, marahan kayak gitu, sehingga dia tuh nggak nyambung kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, karena si paman ini kesel, karena si paman ini kesel kayak gitu, jadi ujungnya si anak ini dikasihin video YouTube yang kayak 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 horor horor silent horror gitu loh. Misalnya misalnya Hmm. misalnya cuma kayak gambar orang hitam tapi nanti mendadak senyum kayak gitu. Nah, Hmm. si anak ini memutuskan mulai detik itu dia nggak mau belajar matematika karena matematika itu adalah horor bagi dia. Hmm. Hmm. Ini ini sebenarnya PR sih untuk pendidikan kita itu, bahwa Hmm. cara mendidik yang tadi kayak kata Ko Franky katakan, approach Hmm. pendekatan buat si anak itu sangat penting, dan orang tua pun juga harus belajar bagaimana cara approach yang benar sama anak, karena apa yang memang di zaman dulu dengan zaman sekarang itu nggak bisa kita samakan. Nah, itulah namanya adaptasi. Kita harus melakukan perubahan secara approach ya. Jadi intinya tujuan itu, value itu bisa dipakai karena zaman sudah berubah terus menerus, selalu berubah kayak gitu tuh. Nah, Ko Franky, apakah ada pengalaman yang sama kurang lebih, Ko Franky? Ya, betul sekali bahwa hari ini maupun sebelumnya waktu kita masih sekolah, ya anak hari ini itu gizinya cukup baik. Ya. Kemudian hari ini bukan anak kuantitas tapi anak kualitas, di mana jumlah anak yang lahir hari ini terbatas, jumlah satu atau dua, paling banyak Hmm. tiga. Dahulu kala orang tua saya 11, punya 11 saudara kandung. Ya. Sekarang tiga sudah banyak sekali. Bahkan kalau kami survei di sekolah rata-rata dua. Ya, program sukses KB-nya berhasil gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat data statistik, ya orang hari ini pun menikah agak males. Kalaupun sudah menikah, males punya anak. Ya, jadi angka kelahiran di negara-negara seperti negara kita sendiri, bahkan kalau kita berkaca negara maju, nilai angka kelahiran mereka turun semua sampai mereka import. Ya, Korea mengimpor pelajar-pelajar dari negara yang jumlah penduduknya banyak. Taiwan, ya ada satu kisah di Taiwan, SD-nya nggak ada siswa sampai gara-gara nggak ada kelahiran. Ya di Tiongkok dulu anak-anak cuma boleh satu, ya sekarang boleh diizinkan dua, lalu disubsidi lagi anak keduanya. Tapi yang mau melahirkan anak kedua juga malas ya, karena tantangannya luar biasa. Nah, jadi menjadi orang tua itu sudah susah hari ini ya. Artinya orang tua memang harus banyak belajar. Kalau orang tua ingin, ya saya juga merenung ya. Kalau kita belum siap jadi orang tua, itu bahaya. Anak kita bisa jadi monster. Ya. Jadi kita lihat ya, serial killer yang dokumenter di film-film
kisah nyata itu sebagian besar karena didikan orang tua yang salah, ya, sehingga dia menciptakan monster gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari, oke, kita lihat dari favorite crew ya. Bagaimana cara menyeimbangkan antara produktivitas duniawi dan ketenangan spiritual? Nah, ini nggak jauh beda ya. Jadi pertanyaan tentang bagaimana kita melakukan produktivitas duniawi dan ketenangan spiritual. Monggo, Romo Singgi. Ya, Makin malam makin panas. ini pertanyaan yang bagus ya, cara menyimpang. Ya, itu yang kita harapkan itu justru ke Frankie. Jadi, jadi simpel ya, cara menyeimbangkan produktivitas duniawi dan ketenangan spiritual tadi adalah sama wayamah tadi ya. Tadi favorite crew ya. Jadi karena usaha yang benar itu membuat kita tuh tenang batin. Kenapa saya bilang seperti itu? Tadi kalau mungkin baru ikut ya. Jadi usaha yang benar itu tadi saya boleh ulangi sama wayama, seg- eh, se- segala sesuatu yang sudah buruk yang belum muncul jangan dimunculkan. Eh, segala sesuatu sesuatu yang buruk yang akan muncul, yang sesuatu yang buruk yang akan muncul jangan dimunculkan. Sesuatu yang sudah muncul yang buruk padamkan. Sesuatu yang belum muncul ya, yang kebaikan yang belum muncul munculkan. Sesuatu yang sudah muncul yang baik pertahankan. Udah itu aja cukup. Karena pasti ketika itu pasti produktif. Karena sadar gak sih satu hal nih Bapak Ibu ya. Kenapa orang itu tidak produktivitas? Karena dia memilih pilihan yang salah. Contoh misalnya, seseorang itu bisa milih dia mau tidur atau mau jalan pagi. Itu kan pilihan ya, produktivitas ya. Nah, kalau ketenangan spiritual seperti apa? Biasanya itu kembali ke usaha benar itu adalah pekerjaan dia. Pekerjaan dia intinya tuh sesuatu yang tidak tenang itu karena ada yang namanya tuh bisa jadi itu adalah pelanggaran sila bisa jadi pekerjaan yang berkaitan pekerjaan sila Buddhis itu ada 5 ya Bapak Ibu. Aku bertekad menghindari untuk melakukan pembunuhan. Aku bertekad untuk menghindari melakukan pencurian. Aku bertekad menghindari untuk melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad untuk menghindari ucapan bohong. Bohong. Yang kelima, aku bertekad untuk menghindari minuman-minuman keras yang menyebabkan akibat lemahnya kesadaran. Nah, biasanya tuh orang yang melanggar rambu 5 ini tidak tenang. Udah itu aja simpelnya kayak gitu tuh. Dan ketenangan itu tuh muncul dari pikiran, ucapan, dan tindakan yang selaras kayak gitu. Dan dia tidak melanggar sila. Udah pasti tenang hidupnya kayak gitu. Karena begini, kemanapun kita pergi. Intinya gini, selama seseorang tidak kena luka, kalau dia tidak kena air atau tidak obat, pasti nggak sakit. Yang sakit itu karena ada luka, kena goresan, dikasih obat pasti sakit. Nah, luka itulah yang kadang-kadang kita tuh melewati rambu itu kayak gitu. Dan itu biasanya muncul dari diri sendiri. Orang menggoda tapi diri kita sendiri yang melakukan. Nah, karena pagar itu tuh mungkin belum kuat. Makanya untuk memperkuatkan pagar itu 5 sila itu yang tidak boleh dilanggar kayak gitu. Ya mungkin Ko Frankie, ya silakan. Ya, baik, makasih Romo Singgi. Jadi kalau saya boleh menambahkan bahwa penting sekali ya kita mendekatkan manusia kepada manusia. Karena ketika manusia didekatkan dengan manusia, muncul kemanusiaannya. Tapi kalau manusia didekatkan dengan device, alat, mesin, maka kemanusiaannya akan minim. Maka saya pikir komunitas hari ini merayakan perbedaan itu salah satu menghadirkan manusia bertemu dengan manusia dengan notabene kita disebut berbeda silakan, kita bisa disebut juga sama karena kita sama-sama di Indonesia. Tetapi manusia ketemu manusia inilah memunculkan kemanusiawian kita. Disitulah nanti kita akan muncul untuk tidak serakah. Kita belajar mendengar, belajar juga bicara, dan akhirnya ada namanya konsolidasi atau kita bisa sebut aja sebagai namanya kepahaman. Kita belajar memahami orang lain karena kita bertemu antar orang, gitu ya. Oke, Ya luar karena biasa. waktu kita berbatas, Romo Singgi, boleh Hah? kami Eh, diberikan kesimpulan? Ko Frankie, ini kebetulan ada yang japri ke saya langsung dan mengajukan Oh, pertanyaan ini Japri, iya mau kita tanyakan atau atau mau kita bolehlah skip? bonus kalau Bonus ya, sudah itu oke. bonus ya. Iya, jadi ini ada orang yang tidak mau disebutkan namanya, sebut saja Mawar ya. Boleh, ya Mawar. Oke.
jadi dia Jangan berbicara mawar. dia tuh. Mawar tuh biasanya ini jual ini apa tahu kasih apa pengawet gitu. Oh, pengawet ya, ya udah. Kalau gitu namanya ini aja ya, apa, Anwar, dahlia Anwar. aja kayak gitu tuh. Oke. Jadi yang namanya tidak mau disebutkan ini, jadi dia bertanya, dia ibaratnya kayak dia tuh punya orang tua itu tuh yang emosian ya. Jadi orang tuanya itu tuh nggak jelas, perilakunya kayak kayak anak-anak anak kecil kayak gitu tuh. Terus nih orang itu malah nuntut anaknya itu buat dewasa kayak gitu tuh. Tapi dia sendiri itu tidak memberikan contoh yang baik buat 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 keluarganya lah kayak gitu tuh. Misalnya eh, dia dia bilang misalnya ini mamanya itu misalnya suka balik jam jam 3 pagi biasanya untuk main biliar ya. Tapi si anak ini sementara dia 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 tidur jam 11 12, dia dia kuliah, dia kuliah Mm-mm. besok pagi. Tapi tapi nih mamanya ini jam 3 pagi, jam 3 pagi balik, buka speaker kenceng-kenceng kayak gitu. Tapi sementara si anak dituntut untuk selalu bagus. Nah, itu Hmm. gimana gitu tuh. Ya, jadi ini jawaban saya ya kepada yang tanya Japri secara langsung ya. Em, nggak apa-apa kayak gitu, namanya orang tua ya mungkin belum dewasa, kita kita nggak usah ngelawan mereka karena percuma, karena orang tua itu kan ya bagaimanapun juga kan orang bilang kalau nggak ada orang tua kan nggak ada kita kan pasti kan, walaupun salah-salahnya orang tua ya. Di sini yang paling penting adalah bagaimana kita memproteksi diri kita, bagaimana batin kita tetap tenang, damai dan seimbang. Carilah mentor di luar sana, guru di luar sana, pasti banyak yang peduli sama kamu, banyak yang mau mendengarkan, banyak yang mau memberikan sebuah aksi, banyak yang mau memberikan, banyak yang mengharapkan kamu itu lebih maju gitu loh. Kalau kamu mungkin tidak bisa mendapatkan orang tua, sosok orang tua di rumah, kamu mungkin bisa mendapatkan sosok orang tua di luar sana, seperti misalnya kayak guru-guru agama atau ada orang-orang yang peduli atau psikolog. Somehow itu sadar atau tidak sadar itu, kalau kita tidak mendapatkan, misalnya kita tidak mentor yang baik, kita kadang-kadang mendapatkan kita di tempat lain, percaya tidak percaya, ya. Selama kita niat kita baik dan tulus, kita pasti mendapatkan yang baik di luar sana kayak gitu tuh. Karena percuma kalau kita debat, karena ya orang tua mungkin orang tua ya dia merasa seperti itu, ya udah. Mungkin itulah misimu suatu hari nanti ketika kamu sudah tumbuh dewasa, kamu memiliki pengetahuan yang baik, kamu yang membimbing orang tuamu. Ya, kita kita membuat perspektif pandangannya seperti itu. Itu menurut saya sih. Ya, mungkin kalau Ko Frankie mau menambahkan silakan. Ya, prinsipnya kalau saya belajar dari hipnoterapi yang kita pernah pelajari bahwa benci dan cinta sama-sama di bawah tidur. Ketika benci, kita membayangi seseorang lewat tidur, tapi munculnya penderitaan. Kalau cinta, sama bayangin orang, tapi munculnya kebahagiaan. Dan yang jadi bahaya adalah benci dan cinta itu kita menduplikasi diri kita menjadi orang tersebut. Maka kalau kita benci orang tua seperti itu, nanti kita sebenarnya meneruskan generasinya orang tua tersebut. Maka putus rantai benci tersebut, munculkan tadi yang dikatakan Romo Singgi, munculkan bahwa kita ini punya orang lain, bahwa hidup ini nggak seperti daun kelor sangat sempit. No, lihatlah ke angkasa, luas sekali, masih banyak planet lain, masih banyak manusia lain. So merdekalah, karena kita udah 80 tahun merdeka ya, maka merdekalah hidup ini. Ya, kalau kita tidak bisa mengubah orang, ya kita harus mengubah diri kita. Karena prinsip hidup ini paling penting adalah bagaimana kita bisa berpijak atas niat kita seperti Pak Lukman tadi. Niat kita sendiri harus kita jelaskan apa yang kita bisa lakukan. Karena kita adalah hidup kita. Demikian Romo Singgi. Kita closing aja Romo Singgi. Silakan Romo Oke. Singgi untuk kalimat singkat dalam pertemuan hari ini. Oke, baik. Romo Romani, Bapak Ibu semua, terima kasih atas malam hari ini. Jadi kita berbicara mengenai mind portal, mindset, productivity, dan spiritual. Ketika semuanya digabung, ya, antara pikiran, ucapan, dan tindakan kita menjadi selaras, kita semakin damai, semakin tenang, dan kita akan membawa sumber berkah yang baik, bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dan ingat yang tadi, terakhir, kata-kata Cuk Keliang, there is no better weapon than prepare mind. Tidak ada senjata yang lebih baik dibandingkan pikiran yang sudah siap. Dan itu adalah main portal itu, mindset, productivity, dan spiritual. Oke, baik. Terima kasih. Itu aja, Pak Frankie. Ya, selamat malam. Ya, saya Oke, balik ke terima Pak kasih. Frankie. Yes, Romo Singgi, juga penanggap tadi Pak Kiai Lukman, kemudian juga ada Pak Komang dan juga Pak Junarto.
Luar biasa, hari ini kita belajar sesuatu yang mungkin baru atau sesuatu yang makin mantap dalam kehidupan kita. Yang jelas bahwa malam hari ini Romo Singgi telah menyampaikan penting sekali mempersiapkan pikiran yang siap. Pikiran yang siap artinya pikiran yang telah dianalisis, pikiran yang telah dipelajari. Seperti Stephen Covey, ahli dalam psikologi manajemen juga mengatakan, begin at the end of the mind. Mulailah dari akhir pikiran. Malam hari ini kita belajar tentang itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam semua saudara. Saya Salam semua kembalikan saudara. kepada Salam Mbak semua Ula. saudara. Saudara. Baik, Salam Yeay. sampaikan saudara. terima kasih kepada Ko Frankie. Ini saya ikut manggil Koko ya. Ko Frankie yang sudah sangat luar biasa memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan tak kalah serunya juga narasumber kita ini ya. Dengan Romo Singgi Purnama, terima kasih Terima kasih penambahan Mbak. wawasan dan ilmunya bagi kita semua, serta seluruh tokoh rohaniawan yang sudah turut menanggapi dari pemaparan narasumber. Ada Pak Komang, ada Wense Junarto, dan juga ada Kiai Lukman. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga kuesioner untuk penerbitan e-sertifikat. Baik, Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali di Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Semoga kita tetap bisa mengarahkan baik itu menjaga keseimbangan, baik itu mindset kita atau our productivity and our spiritual, agar kita tetap tidak hanya berhasil di luar, di dunia luar, tapi juga kita bisa damai dan juga utuh di dalam diri kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu bagi peserta yang sudah setia mengikuti jagongan online bersama IMP. Sebelum saya tutup, perkenankan saya untuk membaca pantun satu bait ya. Jalan pagi sambil minum herbal. Langkah ringan menuju terminal. Buka pikiran, jadikan portal. Hidup seimbang, lahir batin jadi maksimal. Ya, itulah tadi pantun dari saya sekaligus menutup acara jagoan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda dan tokoh narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Saudara. Salam Salam semua semua saudara. saudara. Ya, Ko Frankie Senin Nah, depan Terima kasih.